Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, salam patunggilan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita akan melaksanakan ibadah Gospel minggu yang keempat secara online. Walaupun secara online tidak mengurangi rasa hikmat kita, mari kita memujikan pujian yang akan kita nyanyikan hari ini. Mari kita teguhkan ibadah Gospel ini dengan mengucapkan kepada Tuhan bahwa marilah kita bersorak-sorai, bersukacita. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya. Dan kawanan domba, gembalanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tetap turun kepada kita semua. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, ampunilah segala dosa kami yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan karena selalu mengampuni dosa-dosa kami yang telah kami lakukan berulang kali. Tetapi Engkau juga mengampuni kami berulang kali. Tolonglah Tuhan, untuk ke depan kami lebih baik lagi. Tidak melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Terima kasih Bapa atas segala keluarga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami bisa merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Dalam kehidupan kami setiap hari, setiap detik, setiap jam, bahkan Engkau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman. Tolong Tuhan, buat firman-Mu ini mudah buat kami untuk memahaminya. buat kami lebih mengerti
turunkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga setiap firman-Mu buat bimbingan kami, buat kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami hidup bukanlah hanya dari rohani saja, tetapi juga dari firman. Tuhan Yesus, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat ini, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi, Engkau sendiri yang menguduskan, sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini bukanlah menurut kehendak hamba-Mu, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada bulan Gospel ini kita diharapkan saling menguatkan satu dengan yang lain, saudara-saudara kita dalam keadaan yang new normal ini. Kita bisa saling mendukung, saling mendorong, bahkan apabila ada warga yang terkena dampak dengan adanya virus corona, hal ini mungkin bisa mempengaruhi perekonomian warga. Banyak sekali jemaat kita mungkin juga yang kena PHK, jadi banyaklah di sana juga penghasilan yang berkurang. Tapi kan kita yakin bahwa kita harus tetap semangat, kita harus tetap melakukan atau menjalankan kehidupan ini. Hidup ini tidak berhenti di sini saja, tetapi tetap berputar. Roda kehidupan harus berjalan. Dengan adanya wabah Covid atau virus corona ini melanda negara kita maupun negara yang lain di dunia ini, artinya apa? Kita harus waspada dengan mengacu protokol kesehatan dan juga harus bisa mengatasi keadaan, situasi yang terjadi. Kita tidak boleh putus semangat. Seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai yang ke-44. Di sini saya akan membacakan untuk perikop atau beberapa ayat saja, tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa membacanya dalam Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Saya akan bacakan ayat yang ke-21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Demikian bacaan hari ini. Sebelum kita melanjutkan untuk renungan firman ini, mari kita memuji pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu dan kekasihi Tuhan Yesus, saya akan beri judul renungan pada malam hari ini adalah kekuatan iman di dalam kesesakan. Dikisahkan terdapat 276 jiwa berada dalam suatu kapal yang sedang berlayar dan mengalami pencobaan yang sangat berat. Bapak Ibu, 276 jiwa itu tidak sedikit. Banyak sekali berarti penumpangnya. Dan di sini adalah penumpangnya narapidana dan prajurit yang menjaga. Dia menuju ke Roma. Ingat bahwa Rasul Paulus sudah dipenjara selama 2 tahun di Kaisarea. Kemudian ia dengan beberapa tahanan lain dari penjara itu dimasukkan ke kapal dan mereka berangkat ke Roma. Ketika mereka lewat di dekat pulau Kreta, angin ribut mulai melanda dan angin ini sangat mempengaruhi keadaan kapal. Karena adanya angin ribut ini membuat gelombang di tengah laut itu sangat besar. Angin timur laut merupakan angin yang sangat ditakuti di dalam pelayaran.
merupakan badai. Dan mereka berlayar ini dengan adanya angin yang begitu luar biasanya, bukan enaknya tetapi menggoncangkan kapal yang sangat melelahkan buat mereka karena harus berjaga-jaga bagaimana pengemudinya kapal itu supaya tidak kapalnya tidak tenggelam. Itu berupaya selama 14 hari 14 malam tidak ada matahari dan juga tidak ada bulan. Jadi merupakan cuaca yang sangat gelap gulita di tengah-tengah laut yang dalam. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa takutnya orang satu kapal. Bahkan orang yang sudah terbiasa berlayar pun pasti ketakutan. Siang tidak tahu kapan siangnya, malam tidak tahu kapan malamnya, karena gelap gulita. Bapak Ibu, kita bayangkan kalau Bapak Ibu lampu kita padam atau listrik pada saat listrik mati, itu aja kita bingung cari korek api lah untuk buat lilin, cari senter lah. Yang pasti itu cari HP karena HP-nya ada senternya. Itu. Ini 14 hari 14 malam. Tidak ada penerangan sama sekali. Mereka sangat ketakutan. Dan sampailah mereka juga putus harapan. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Itu terdapat dalam ayat yang ke-20. Jadi mereka benar-benar sudah putus asa, putus harapan. Bagaimana orang di dalam tengah-tengah laut dengan kapal yang diombang-ambingkan dan tidak ada matahari dan juga tidak ada bintang-bintang bulan, gelap gulita selama 14 hari. Disinilah mereka merasa putus asa. Tetapi di dalam Amsal 24 ayat yang 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Bapak Ibu, di dalam Amsal ini dikatakan bahwa apabila kita tawar hati di dalam kesesakan, maka kecillah harapan kita atau kecillah kekuatan kita. Ketika orang-orang sudah sangat pesimis dan merasa sudah tidak memiliki harapan untuk selamat, Rasul Paulus yang kebetulan menjadi salah satu penumpang di kapal itu memiliki sikap hati yang berbeda. Di tengah kepanikan yang hebat, Rasul Paulus mampu menguatkan orang banyak itu. Tetapi sekarang juga dalam kesusahan ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-22. Bapak Ibu, dengan penuh iman ia berkata, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Itu juga terdapat di dalam
Kisah Para Rasul 27 ayat ke-34 bagian B. Bapak Ibu, bagaimana caranya kapal ini supaya tidak kandas? Dan karena terombang-ambing itu, tentunya di dalam lautan itu ada karang, terumbu karang yang menculat, juga ada yang dalam. Nah, di sini bagaimana caranya supaya tidak kena karang itu dan tidak kandas? Karena kalau kena karang di tengah-tengah laut, kapal pecah, seisi kapal akan masuk ke dalam laut. Dan kemungkinan selamatnya kecil karena tidak ada pertolongan dari mana-mana. Mereka sudah membuang semua isi kapal. Barang-barang yang ada di kapal yang memberatkan mereka buang semua. Akhirnya mereka mengantisipasi supaya tidak kandas di salah satu batu karang. Mereka pun sepakat membuang sauh, bahkan 4 sauh sekaligus. Bapak Ibu, sauh itu adalah jangkar. Jangkar itu adalah tautan. Tautan ditautkan atau dilepaskan itu untuk kapal ini bisa sauhnya itu jangkarnya itu mencapai seperti karang itu nempel atau mengkait di sana, akhirnya kapal ini tidak bergerak lagi. Itu maksudnya. Dan 4 itu di depan 2, di belakang 2. Bapak Ibu kalau tahu sauh itu besarnya seberapa, itu bisa semobil besarnya. Panjangnya itu karena apa? Memang panjang dan besar. Saya tahu sendiri. Saya pernah naik kapal Tidar, itu besar kapalnya, dan itu ada tingkat yang keberapa? 8. Tingkatnya seperti rumah tingkat itu tingkat 8. Saya pernah naik itu. Bapak Ibu, sauh ini ditambatkan atau dilemparkan itu supaya kapal ini tidak berjalan atau bergerak lagi. Nah, dengan sauh sebuah kapal akan tetap kokoh menghadapi hantaman ombak. Itu maksudnya. Jadi kita lempar sauh 4 itu supaya kapal ini kalau kena ombak itu tidak sampai bergoyang-goyang atau sampai tenggelam lah, katakan seperti itu. Nah, sama dengan hati kita. Hati kita seperti kapal yang sedang mengarungi lautan kehidupan, dan di manakah sauh yang akan kita tambatkan? Hati kita saat ini mengalami mungkin ada pergoncangan dengan situasi saat ini, new normalisasi. Ingat, new normalisasi itu bukan berarti virusnya sudah tidak ada, tetapi virusnya masih ada. Bagaimana kita harus menghadapi situasi seperti ini? Kita berbicara tentang pengharapan. Bagaimana kita berharap bahwa situasi saat ini kita bisa menghadapinya dengan baik. Kita akan selalu menjalani hidup ini dengan meletakkan sauh atau jangkar kita ke tangan Tuhan. Di dalam kesesakan kita akan menguatkan iman.
di bulan-bulan kespel ini kita saling mendorong, saling memberi kekuatan kepada saudara kita. Mungkin secara tidak langsung kita tidak pernah dikeluhi atau ada orang yang mengeluh situasi keadaan kita. Kita tidak tahu karena mungkin mereka malu atau mungkin mereka sungkan dengan keadaan saat ini. Maka kita haruslah menguatkan iman kita dengan kita tetap berpegang teguh. Kita menancapkan sauh kita hanya kepada Tuhan. Dialah penolong kita. Dialah yang akan membantu kita, membuat kita yang mungkin saat ini putus asa. Karena di dalam kegelapan kita ada bayang-bayang. Saya saat ini juga tidak bisa membayangkan atau kok ada kesamaan. Virus ini terjadi saat ini itu masa pandemiknya atau masa inkubasinya itu 14 hari. Itu masa kesukaran kalau sudah masuk. Seperti saat ini kita membacanya pun di dalam firman 14 hari, 14 malam di dalam kegelapan. Mungkinkah seperti itu? Virus ini harus mengalami 14 hari. Kalau kita dikarantina 14 hari. Di dalam rumah sakit 14 hari. Itu batasan. Sama dengan bacaan kita saat ini. 14 hari. Bagaimana orang dikuatkan oleh Rasul Paulus saat sudah putus asa. Ada yang mau melarikan diri, ada yang mau membunuh semua tawanan karena takut kabur. Nah, Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayat 14 sampai selesai satu perikop itu. Bagaimana? Tetapi Rasul Paulus bilang, jangan takut. Kita tidak akan binasa. Kecuali, ada kecualinya, kapal yang ditumpanginya. Apalah artinya kapal? Dengan jiwa-jiwa yang ada di situ. 267 ya, Bapak Ibu ya. Kita bayangkan, begitu banyaknya jiwa yang harus diselamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan Rasul Paulus, tetapi tidak melupakan orang yang ada di sekitarnya. Demikian pun kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kesesakan seperti saat ini. Tuhan tetap akan memelihara kita. Kita percaya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Mari kita sama-sama membuang sauh kita ke dalam tangan Tuhan. Itu saja kuncinya. Kekuatan iman kita di dalam kesesakan hanya dengan cara membuang sauh kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menunjukkan firman yang begitu luar biasa Bapa. Biarlah firman ini bisa menenangkan hati kami, bisa membuat hati kami tidak menjadi putus asa, tetapi lebih bisa melangkah maju lagi. Dan tetap kami akan berpegang teguh dengan firman-Mu, dan kami akan membuang sauh kami ke dalam tangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan pada saat ini dengan kita iringi pujian Kami Perlu Kau Tuhan.
Mari kita berdoa syafaat Bapa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau berdoa syafaat bersama Bapa. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, yang saat ini adanya new normal mungkin sudah memulai buka lagi Bapa. Tolonglah Bapa, Engkau sendiri akan membersihkannya, Engkau sendiri akan menyucikannya, sehingga terhindar dari segala macam virus yang melanda di negara kami. Sampai kepada gereja kami yang ada di Luwung, kiranya juga Engkau sendiri Bapa yang ikut campur tangan. Engkau akan memerintahkan Roh Kudus-Mu untuk melindungi gereja kami dari segala macam virus yang ada, sehingga gereja kami terbebas dari virus corona yang melanda di Indonesia ini dan juga penyakit yang lain. Juga Bapa, izinkanlah gereja kami yang telah selesai dibangun, kiranya bangunan ini tetap bisa dipelihara dengan baik. Dan ke depan Bapak yang akan juga melanjutkan rencana-rencana untuk membangun yang lain, Bapak kiranya Kau juga ikut campur tangan. Juga terkhusus di Watung Bapak yang merindukan juga untuk pembangunan di depan gedung, yaitu pintu masuk dan jendela yang sudah lapuk, kiranya Kau juga ikut campur tangan di sana, sehingga gereja kami juga bisa terpelihara dengan baik. Bapak, juga kami berdoa untuk para gembala, para penginjil, para pendeta, penatua diaken yang menyebarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri juga ikut campur di dalam kesehatannya. Engkau sendiri yang mencukupkan apapun yang dibutuhkannya. Engkau yang merangkul keluarganya, sehingga bila mereka menjadi penginjil-penginjil-Mu, juga Kau tetap pelihara mereka, keluarganya, bisa mendukung pelayanannya. Bapa, juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Luwung, yang ada di Krian, yang ada di Ciro, juga yang ada di Watung. Kiranya Kau sendiri juga yang merangkul mereka. Engkau sendiri yang ikut campur di dalam keluarga mereka. Pergumulan permasalahan yang ada di keluarganya, kiranya Bapa, Engkau sendiri yang akan melepaskannya, juga Engkau yang meluarkannya. Engkau sendiri yang akan memberi jalan keluar yang terbaik. Satu persatu kami tidak bisa menyebutkan, kiranya orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya juga Kau sendiri yang memberi kekuatan, kesehatan, kecukupan apapun yang dibutuhkan. Juga anak-anak-Mu Bapa yang rindu suatu pekerjaan, rindu suatu pendamping, rindu suatu kehidupan yang lebih layak lagi, kiranya Kau juga ikut campur di dalam kehidupan mereka. Juga anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah mulai TK, SD, SMP, perguruan tinggi, kiranya Bapak Kau juga ikut campur di dalam dirinya. Mungkin saat ini mereka mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mungkin ke depan juga masih berlanjut. Kalau boleh Kau izinkan mereka tetap bisa belajar walaupun di rumah. Pelihara mereka, jaga mereka, kesehatannya. Lindungi mereka dari macam-macam virus, Bapak. Kami percaya Engkau sendiri yang ikut campur di dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami, para pemimpin, dari Bapak Presiden, Wakil sampai ke bawah, Bapak Camat, Lurah, RW maupun RT, di dalam menghadapi situasi seperti ini, Bapak, kiranya Engkau sendiri yang ikut campur tangan. Engkau sendiri akan memberi kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka pun bisa memberi kebijaksanaan yang luar biasa buat kami terima dengan baik.
Izinkanlah negara ini melewati masa-masa seperti ini, masa kesulitan ini, sehingga untuk kedepannya lebih baik lagi. Kami percaya Bapa, Engkau yang lebih kuasa dari apa. Bapa, doa kami yang kurang sempurna ini, kiranya Engkau sendiri akan menyempurnakan seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami kebawa dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah Gospel ini dengan membawa sukacita. Kita akan menyebarkan kasih orang-orang di sekitar kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat hambanya ini. Pergilah ke tempat kamu bekerja, beritakanlah Injil, dan tolonglah orang miskin dan kekurangan. Ia yang mengutus kita akan memperlengkapi kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus kita semua ini kita terima, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.